Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my beloved students. How are you today? Hopefully that you are all healthy. Semoga sehat selalu ya. Keep spirit to study. Tetap semangat buat belajar juga. Here I will give you some exercises and I will discuss these exercises. Jadi saya bahas soalnya ya untuk latihan ulangan nanti. Here's the first. There's a text and the text is for the question number 1 and number 2. Khadijah is my sister. She is a blah 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 blah. She works in a blah blah blah. She keeps all the animals. She always looks very happy when she is working. A. Patient. B. Doctor. C. Zookeeper. D. Nurse. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah zookeeper. Zookeeper itu apa sih? Zookeeper itu penjaga kebun binatang. Jadi si Khadijah ini bekerja sebagai penjaga kebun binatang. Dari mana kita tahu? Saya warnai kata kuncinya ya. Kalau di sini ada kata keeps, berarti dia menjaga. Tugasnya itu menjaga. And ada kata the animals di situ. Binatang. Animals itu binatang-binatang. Jadi yang menjaga binatang-binatang di kebun binatang ya. So jawabannya adalah C. Zoo itu kan kebun binatang ya. Zoo. Kalau zookeeper berarti penjaga kebun binatang. Tugasnya apa? Tugasnya menjaga binatang. Oke, sekarang nomor 2. Number 2. She works in a blah blah blah. She keeps all the animals. She always look very happy when... Oh, ini harusnya nomor 2 ya. Nomor 2 pilihannya... Oh, ini masih pertanyaan nomor 1, sorry. Berarti pilihan jawabannya yang E. E itu zoo. B. Ini pilihan jawabannya keliru ya, salah ya. Jadi saya sebutkan saja bukan patient, doctor, zookeeper, atau nurse, bukan. Ini untuk pertanyaan nomor 1. Untuk pilihan jawaban nomor 2, yang E adalah zoo. B. Hospital. C. Police office. D. Supermarket. Jadi A. Zoo. B. Hospital. C. Police office. D. Apa tadi? D. Supermarket. Jadi pilihan jawabannya ada zoo, hospital, police office, dan supermarket. Kita lihat. Karena nomor 1 sudah dijawab. Khadijah ini sebagai apa? Sebagai penjaga kebun binatang. Zookeeper.
Jadi tidak mungkin dia bekerja di rumah sakit, kantor polisi, atau supermarket. Dia pasti bekerja di kebun binatang. Begitu. Nanti ketika ada pertanyaan seperti ini, kalian harus tahu kata kuncinya dulu. Misal, contoh, profesinya misalkan dokter. Dokter itu biasanya bekerja seperti apa? Pekerjaannya itu apa? Misalkan mengobati yang sakit, mengobati. Jadi kalian harus tahu kata mengobati. Misalkan di sini, misalkan dia Khadijah ini dokter ya. Berarti teksnya kita ganti. She cures the patient. Dia mengobati pasien. Nah, kalau ada kalimat itu berarti dia bekerja sebagai seorang dokter, dan sudah pasti dokter bekerja di rumah sakit. Rumah sakit bahasa Inggrisnya hospital. Dan misalkan perawat, dia seorang perawat, nurse. Kalau Khadijah ini seorang perawat, berarti dia bekerjanya sebagai apa? Bekerjanya bagaimana? Bekerjanya mendampingi dokter atau menjadi asisten dokter. Perawat menjadi asisten dokter. Itu contoh profesi dan pekerjaannya. Profesi dan tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya tersebut akan menjadi kata kunci atau keyword untuk menjawab pertanyaan. Dan ketika sudah terjawab pekerjaannya itu apa, profesinya itu apa, misalkan polisi, perawat, dokter. Perawat dan dokter sudah pasti bekerja di rumah sakit. Polisi sudah pasti bekerja di kantor polisi. Penjaga kebun binatang sudah pasti bekerja di kebun binatang, tidak mungkin di supermarket. Begitu. Next. It's PM, 9 PM equals. Nah, di sini yang digaris bawahi, kalian cari yang paling cocok itu yang mana. A. It's 11 o'clock in the morning. B. It's 9 o'clock at night. C. It's 10 o'clock at night. D. It's 12 o'clock at noon. Yang mana yang betul? Karena di sini angkanya angka 9, maka jawabannya adalah B. It's 9 o'clock at night. Jangan lupa juga, kenapa di sini tertulis at night? Karena di atasnya juga tertulis PM. At night itu kan malam hari ya. Jam 9 tepat pada malam hari. It's 9 o'clock at night. Semua jam yang tepat pasti pakai o'clock. Jam 1 tepat, it's 1 o'clock. Jam 2 tepat, pas, tidak kurang tidak lebih, it's 2 o'clock. Jam 3 tepat, it's 3 o'clock. Nah, kalau jam 9 tepat, it's 9 o'clock. Tapi ketika ada PM di situ, berarti bukan jam 9 pagi, tapi jam 9 malam. Di sini ada durasi waktunya. Kalau AM itu dari jam 12 malam sampai jam 11.59 siang. Nah, kalau PM itu jam 12 siang sampai jam 12 jam ini 23.59 harusnya. Jam 11.59 juga. Jam 23.59. Sorry, ini saya keliru mengetiknya 23.00, harusnya 23.59. Jadi kalau kalau di Indonesia kan jamnya itu
24 jam. Kalau di Inggris itu 12 jam 12 jam. AM dan PM membedakannya. Kalau jam 9 nulisnya, kalau jam 9 tulisannya seperti ini. Jam 9.200. Mau itu jam 9 pagi, mau itu jam 9 malam. Kalau di Inggris begitu aturannya. Jam 9 pagi 9.00, jam 9 malam 9.00. Kalau di Indonesia kan 24 jam. Kalau jam 9 pagi 9.00, jam 9 malam 21.00. Kalau di Inggris jam 9 sama saja, pagi dan malam. Bedanya dengan dibedakan dengan AM dan PM. Ketika jam 9.00-nya AM berarti masuknya jam 9 pagi, karena dia masih masuk di antara jam 12 malam sampai jam 11.59 siang ini. Nah, ketika jam 9.00-nya PM berarti dia jam 9, bukan jam 9 pagi dong, karena PM itu mulainya dari jam 12 siang. Jadi kalau PM berarti jam 9 malam. It's 9 o'clock at night. Kalau 9 PM, it's 9 PM. Okay, next. What is the day before Sunday? It's blah blah blah. Sunday, Saturday, ini Saturday ya. Saya salah ketik lagi nih. Saturday bukan Saturday tapi Saturday, tulisannya harusnya Saturday. C, Friday. D, Monday. Nah, jawabannya yang B, Saturday. B, Saturday. Di sini kata kuncinya adalah before. Before artinya sebelum. Sunday artinya hari Minggu. Jadi sebelum hari Minggu itu hari Sabtu. Pasti hari Sabtu. Jadi kalian untuk menjawab soal seperti ini harus hafal urutan harinya. Nih saya sertakan di sini ya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ini sudah urutan dari Senin, Monday, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Awas, yang sering tertukar adalah Selasa dan Kamis. Selasa itu Tuesday, Kamis itu Thursday. Jadi kalau before itu sebelum. Kalau after, sesudah. Next. What month comes after April? Blah 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 comes after April. Bulan apa setelah bulan April? A, May. B, January. C, December. D, September. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah after April. Abis bulan April tuh bulan apa? Bulan Mei. Tulisannya Mei begini, M-A-Y. Nah, kalian di sini juga harus hafal ininya, nama-nama bulan dalam bahasa Inggrisnya ya. After dan before. Before tuh sebelum, after itu sesudah. Dari January, February, March, April, May, January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November, Desember. Harus hafal di luar kepala ya. Coba dibuka lagi catatannya. Next. John, what time is it? Jennifer, it's 15 to 7. Choose the suitable answer. Yang mana ya? A, B, C, D. Yang A itu 545, yang B itu 625, yang C itu 535, yang D itu 645. Sorry, ini harusnya 7. Oh, 6, betul. 645, yang D 645. Jawabannya adalah D, 645. Kenapa?
Di sini kan ada it's 15 to 7. Artinya adalah sekarang jam 7 kurang 15 menit. Jam 7 kurang 15 menit. Jam 7 kurang 15 menit berarti jam 6.45 menit ya. Jadi untuk menyebutkan jam 6 lebih 45 menit itu dalam bahasa Inggris ada beberapa cara. Yang pertama, it's 6:45, 6.45, 6:45, 6.45, jam 6.4, sekarang jam 6.45, it's 6:45. Jamnya dulu disebut di depan, 6, kemudian menitnya di belakang, 45. Cara yang kedua adalah it's 45 past 6. It's 45 past 6. Jadi jam 6 lewat 45 menit. Past itu artinya lebih atau lewat. Jam 6 lewat 45 menit. Kalau pakai past, kalau pakai kata past di sini yang saya warnai warna merah, itu dibalik posisinya. Yang duluan itu menitnya dulu disebut. Yang duluan disebut tuh menitnya dulu. It's 45 past 6. Nggak boleh it's 6 past 45. Nanti kalau kebalik begitu artinya jadi jam 45 lebih 6 menit. Nggak ada jam 45 ya. Jam itu cuma sampai jam 12 kalau di sana, kalau di Inggris aturannya. Kemudian cara yang terakhir adalah dengan menyebutkan kurangnya. Sama seperti kita. Kalau di Indonesia kan juga sering. Jam berapa sekarang? Oh, jam 12 kurang 5 menit gitu ya. Kurang 5 menit. Bukan jam 11 lebih 55 menit. Enggak. Jam 11 lebih 55 menit kan artinya jam 12 kurang 5 menit. Jadi kalau jam 6 lewat 45 menit itu sama dengan jam 7 kurang 15 menit. It's 15 to 7. Jadi to di sini artinya kurang. It's 15 to 7. Jam 7 kurang 15 menit. Di sini juga sama. Yang disebut menitnya dulu. Tapi kalau kurang pakainya to, bukan past. Kalau past itu artinya lebih. Jam 6 lebih 45 menit. Kalau yang terakhir jam 7 kurang 15 menit. Aturannya sama seperti yang past itu. Menitnya dulu yang disebut, baru jamnya. Misalkan jam 7 kurang berarti kan jam 7 kurang 15 menit berarti kan it's 15 to 7. Okay, here is the other example. Misalkan ada jam di jam digital itu menitnya kan biasanya kelihatan sampai dari menit 1, 2, 3-nya jelas ya, nggak kayak jam analog. Misalkan jamnya menunjukkan jam 4 lebih 32. Jam 4 lebih 32 menit. Ada 3 cara untuk menyebutkan ini dalam bahasa Inggris. Yang pertama, it's 4:32. It's 4:32. Jam 4 lebih 32 menit. Jam 4:32 menit. It's 4:42. Ini it's 4:32. Yang ini yang pertama tidak menggunakan apapun, hanya menggunakan tanda baca strip begitu. Jadi jamnya disebut dulu. It's 4, jam 4:32, baru menitnya 32. Tapi ketika menggunakan kata
past atau lebih, berarti dibalik. Yang disebut duluan adalah menitnya dulu. It's 32, menitnya lebih berapa? 32. It's 32 past 4. It's 32 past 4. Jam 4 lebih 32 menit. Dibalik dari belakang bacanya. Jam 4 lebih 32 menit. Nah, yang selanjutnya ini berarti sama dengan jam 5 kurang berapa? Jam 5 kurang 28. Kalau jam 4 lewat 32 menit itu sama dengan jam 5 kurang 28 menit. Jadi yang terakhir kita bisa menyebut dengan it's 28 to 5. Jam 5 kurang 28 menit. Menitnya disimpan di depan duluan. Tapi pakainya to karena kurang. Kita menyebutkannya kurang, jam 5 kurang, bukan jam 4 lebih. Gitu. Semoga lumayan jelas ya. Next. I don't have any pencil. Blah blah blah. Please. Sure, here you are. Di sini ada meminta sesuatu, minta tolong. Yang A, can you buy it in the stationery shop? B, could I lend you a pencil? C, can I buy it in the stationery shop? D, can I borrow yours? Kata kunci lagi. Di sini kata kunci dari kalimat Dina adalah don't have. Don't have. Tidak mempunyai. Jadi Dina tidak mempunyai pensil. Sehingga ketika dia tidak mempunyai pensil, maka dia minta tolong ke Salsa ini, minta tolong untuk dia minta untuk meminjam pensil. Salsanya memberikan sure, here you are. Nah, bagaimana ungkapan Dina ketika meminjam pensil? Kalau untuk mencari jawabannya, lihat kata kuncinya lagi dari setiap pilihan jawaban. Yang pertama, yang A itu kata kuncinya adalah buy. Buy itu artinya membeli. Yang warna hijau ini ya, artinya membeli. Can you buy? Bisakah kamu membeli? Apakah Dina meminjam pensil dengan menyuruh Salsa membeli pensil? Tidak mungkin. Yang B, could I lend? Lend itu meminjamkan. Apakah saya harus meminjamkan kamu pensil? Ini yang B. Ketika Dina tidak mempunyai pensil, mungkinkah dia menawarkan meminjamkan pensil? Kan tidak. Meminjam itu artinya bukan meminjamkan. Meminjam dan meminjamkan kan beda ya. Meminjam itu berarti kita pinjam dari orang. Tapi meminjamkan itu kita yang minjemin ke orang. Awas hati-hati ya. Lend itu artinya meminjamkan. Jadi tidak mungkin Dina tidak mempunyai pensil tapi dia meminjamkan pensil. Yang C itu can I buy it? Apakah saya bisa membelinya di tempat alat tulis, di toko alat tulis? Yang nggak mungkin. Dia kan minta tolong ke Salsa. Masa dia bilang ke Salsa, bisakah saya membeli gitu? Dina bilang, saya tidak mempunyai pensil. Bisakah saya membeli pensil ke toko alat tulis? Kan gak mungkin, masa dia ngomong sendiri ke dirinya sendiri.
Jadi yang paling mungkin adalah yang di can I borrow. Nah, borrow di sini artinya meminjam. Kalau borrow meminjam, kalau lend itu meminjamkan. Jadi yang B itu artinya meminjamkan. Yang lend ini yang saya warnai hijau ini lend artinya meminjamkan, tapi kalau borrow artinya meminjam. Can I borrow yours? Bisakah saya meminjam punyamu? Nyambung tidak dengan ungkapan sebelumnya? Saya tidak punya pensil, Salsa. Bisakah saya meminjam punyamu? Dinanya kan bilang begitu. Kemudian Salsanya memberi pensilnya untuk dipinjamkan. Jadi begitu. Pokoknya sebenarnya setiap ada teks atau percakapan apapun dalam bahasa Inggris, kalian sebetulnya tidak perlu mengartikan semua kalimat itu dengan utuh, apalagi kata per kata. Ada beberapa ekspresi atau ungkapan yang tidak bisa diartikan kata per kata. Jadi itu semua sebenarnya sia-sia. Kalian hanya perlu mencari kata kuncinya saja. Kata yang menjadi kunci untuk menemukan jawaban yang tepat. Agar kalian bisa menemukan kata kunci tersebut, ya tetap kalian harus banyak menguasai vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris. Karena kalau kosakatanya kurang, banyak yang tidak mengerti, bagaimana bisa menemukan kata kunci tersebut? Hanya kata kuncinya saja yang cuma beberapa kata saja tidak mengerti, apalagi keseluruhannya. Jadi kalian perbanyak vocabulary yang sudah kalian pelajari. Kalau bisa hafalkan semua kosakata yang pernah saya sampaikan dalam buku catatan, kan ada banyak tuh. Silahkan dihafalkan semuanya, pelajari, latihan-latihan, dibaca kembali. Kalian sudah pernah mengerjakan latihan-latihan dan saya sudah sering menilai buku latihan kalian sehingga kalian tahu, oh saya nih pernah salah di sini. Kemudian oh yang begini nih ternyata salah, yang betul nih begini. Gitu. Jadi kalian mendekati ujian kenaikan kelas ini sebaiknya lebih sering latihan soal dibanding hanya membaca saja. Banyakin soal, kerjakan sebanyak-banyaknya soal, baca latihan-latihan lagi. Itu saja saran dari saya. Jangan lupa tetap di rumah aja. Kalau tidak penting-penting banget, jangan pergi-pergi dulu, karena kalau sakit yang repot kan diri sendiri ya. Ini sudah habis latihannya. Oke, terima kasih sudah menonton ini. Semoga ada manfaatnya. Thank you for your attention. See you in the real world. Sampai ketemu di dunia nyata ya. Saya capek berinteraksi di dunia maya. Oke, thank you all my students. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, banyak yang salah ketik. Ini buru-buru soalnya. Makasih sudah memaklumi. Goodbye.